Film diawali dengan memperlihatkan seorang ilmuwan bernama Clyde yang sedang bersantai bersama keluarga kecilnya. Di tengah kebahagiaan, tiba-tiba pintu mereka digedor oleh orang tak dikenal yang ternyata adalah para perampok. Clyde dibuat tak berdaya dengan tubuhnya yang diikat dan perampok yang menusuk perutnya serta mencoba memperkosa sang istri di hadapan Clyde. Namun putri mereka tiba-tiba muncul. Kids like me. Dan betapa bejatnya perampok yang bernama Darby ini. Dia melampiaskan nafsunya kepada putri Clyde yang masih sangat belia di hadapan ayahnya. Dan karena mulai kehabisan darah, Clyde pun jatuh pingsan. Dan dari sinilah sang insinyur akan membuat mereka membayar semuanya. Beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan seorang jaksa yang bernama Nick. Dialah orang yang bertanggung jawab atas penegakan keadilan atas pembunuhan istri dan anak Clyde. Sayangnya siang itu Nick menyampaikan kalau mereka tak memiliki bukti yang cukup untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada Darby, yaitu orang yang telah membunuh dan memperkosa anak Clyde. Disinilah mulai muncul keanehan di mana rekan Darby yang bernama Ems lah yang dituduh melakukan semua kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh Darby. Si Darby justru mendapatkan keringanan hukuman, sedangkan Ems akan dihukum mati. With Darby's testimony, Ames will go to death row. What? Exclusionary rule. Clyde hanya bisa tercengang ketika mendengar penjelasan Nick yang lebih mementingkan peraturan, prosedur hukum, dan undang-undang KUHP tanpa peduli pada kenyataan dan realita yang ada. How could you do that? This is just how the justice system works. I saw them do it. I mean, they killed my little girl, man. You blacked out. Singkat cerita, sidang putusan Darby dilaksanakan dan sesuai perjanjian, Darby hanya akan dihukum 5 tahun penjara. Tepat di depan gedung pengadilan sudah ada banyak wartawan dan Darby sempat menjabat tangan Nick sebagai rasa terima kasih karena sudah mau bernegosiasi dengannya. Di sisi lain, Clyde yang menyaksikan mereka dari jauh pun merasa sangat hancur melihat pembunuh keluarganya diberikan keringanan oleh jaksa yang kurang idealis ini. I just wanted to say thanks for being in my corner. 10 tahun kemudian, kini Nick sudah naik jabatan dan menjadi salah satu jaksa terbaik di kota ini. Ia dan keluarga kecilnya hidup bahagia. Dan di siang itu, Nick bersama rekan-rekannya akan menghadiri eksekusi mati dari Ems. Sebelum disuntik mati, Ems dipersilahkan memberikan kata-kata terakhirnya. Ems mengatakan bahwa memang ia adalah pendosa, namun dia tak pernah membunuh istri dan anak Clyde. But I swear to God, I didn't kill those people. The old man's dying here today. Eksekusi pun akan dilakukan dengan suntik mati. Namun ketika cairan mematikan itu disuntikan ke tubuh Ems, tiba-tiba ia mengalami reaksi yang sangat tidak wajar. Bukannya kesadarannya langsung hilang tanpa rasa sakit, Ems justru mengalami kejang hebat yang sepertinya sangat menyakitkan. Orang-orang dibuat heboh dengan kejadian ini. Tak lama kemudian polisi muncul di TKP dan menyadari bahwa obat yang disuntikkan adalah obat pelumpuh otot yang diberikan dengan dosis besar. Dari sini Nick curiga kalau ini adalah ulah Darby karena tulisan yang tertera pada obat adalah kata-kata yang biasa Darby lontarkan. Di sisi lain saat ini Darby sedang asik bersantai di apartemennya. Namun tiba-tiba ia menerima telepon dari orang tak dikenal. Ternyata telepon itu berasal dari orang misterius yang menyuruh Darby kabur karena sebentar lagi polisi akan meringkusnya. Mengetahui hal itu, Darby langsung kabur sebelum polisi tiba di rumahnya. Shit! Out of the way! Tak hanya itu, orang misterius itu bahkan memberitahu cara agar Darby bisa kabur. Di mana tak jauh dari sana terlihat ada seorang polisi sedang pingsan dan Darby pun mengambil pistolnya sebagai senjata dan berencana untuk membunuh si polisi. Namun akhirnya ia sadar ini adalah ulah Clyde dan dia telah masuk ke dalam perangkapnya. Ternyata polisi yang berpura-pura pingsan itu adalah Clyde. Dan pistol yang diambil dari sakunya sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga kini tubuh Darby terkena racun mematikan dan membuatnya lumpuh total. Dari sini pembalasan dendam Clyde pun dimulai. Dengan gelar insinyurnya, tentu Clyde tak akan melakukan pembalasan dengan cara murahan. Paralyzes you?
with all the other neurological functions. And you're about to experience more of that than you could ever fucking imagine. Clyde kemudian membawa Derby ke sebuah gudang tua. Di sana, Clyde sudah menyiapkan berbagai peralatan untuk menyiksanya. Sebelum penyiksaan dimulai, tubuh Derby disuntikan adrenalin dosis tinggi yang membuatnya tak akan pingsan saat disiksa. Clyde akan memastikan Derby merasakan detik demi detik penderitaan yang ia alami 10 tahun ini. Keesokan harinya, polisi berhasil menemukan jasad Derby dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana anggota tubuhnya sudah dipotong dalam 25 bagian. Dari awal, Nick sudah curiga jika ini adalah ulah Clyde, apalagi gudang tempat jasad Derby ditemukan memang atas nama kepemilikan Clyde. Namun, ia juga dibuat kaget setelah tahu kalau Clyde ternyata seorang insinyur jenius yang memiliki hak paten 24 karya yang menjadikannya seorang milioner. Dan tanpa membuang waktu, siang itu mereka berencana untuk langsung menangkapnya. Setelah polisi tiba, Clyde seperti sudah siap dengan penangkapan ini dan kita dibuat penasaran apa sebenarnya yang Clyde rencanakan. Bukankah pembunuh anak dan istrinya sudah mati? Di situ polisi menemukan banyak buku tentang hukum serta foto Nick ketika berjabat tangan dengan Derby 10 tahun lalu. Nick sudah menghadapi ratusan kriminal yang membuatnya yakin dirinya pasti bisa membuat Clyde buka mulut dan mengakui perbuatannya semalam dengan cara memuji cara balas dendamnya, dan hal itu terbukti ampuh. Karena tak lama kemudian Clyde menjawab setiap pertanyaan yang Nick berikan. Tapi yang Nick tak sadari adalah Clyde sangat memperhatikan setiap kosakata yang keluar dari mulutnya, sampai-sampai jaksa sekelas Nick pun tertipu. Rupert Ames, did you murder him as well? Rupert Ames deserved to die. Did you murder Clarence Darby? I wanted him dead. None of these are an admission of guilt, Nick. Well, it's not what you know, it's what you can prove in court. Didn't you tell me that once? Seandainya Clyde tak mengingatkan Nick soal perkataan tadi, mungkin Nick langsung pergi dari sana. Tapi Nick akhirnya sadar kalau Clyde bukan orang sembarangan. Karena para penegak hukum tak punya bukti kuat untuk menuduh Clyde, mereka harus segera mendapatkan pengakuan darinya. Maka dari itu, Clyde mengajak Nick bernegosiasi, di mana Clyde akan mengakui kejahatannya asalkan Nick membelikannya sebuah tempat tidur khusus yang bisa Clyde gunakan selama di sel tahanan. I will give you a confession, a real confession. A bed. Tentu saja Nick tak mau menuruti permintaan konyol tersebut. Namun di siang itu juga, keluarga Nick menerima sebuah paket berisikan rekaman pembunuhan Derby yang merupakan ancaman serius dari si Clyde. Putri Nick yang polos pun memutar kaset tersebut dan... karena tak punya pilihan lain, akhirnya Nick terpaksa menuruti permintaan Clyde. Dan di antara ratusan tahanan, hanya Clyde lah yang memiliki tempat tidur khusus. It's the have-nots in here, son. I don't know that I want to be the one have. Keesokan harinya saat persidangan, Clyde ternyata tak mau mengakui perbuatannya. Ia bahkan berhasil meyakinkan hakim agar dirinya dibiarkan bebas setelah membayar jaminan. Dan Clyde berhasil meyakinkan hakim tanpa bantuan pengacara. Would be Dave V. McDonough, docket number 041325. And the prosecution has not presented one single piece of evidence against me. In my opinion, the state has failed to establish a compelling basis. When madmen and murderers back on the street, you're too busy treating the law like it's a fucking... Ternyata tujuan Clyde bukanlah kebebasan. Ia hanya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa sistem hukum di negeri mereka sedang kacau balau. Pasalnya, Clyde yang jelas-jelas pembunuh bisa bebas semudah itu. Bagaimana keadilan akan ditegakkan? Tak heran jika pembunuh anak dan istri Clyde 10 tahun lalu bisa dibebaskan dengan mudah. Justice You is are now whatever in happened to right and contempt of wrong. court. Jesus Remove Christ, this whatever man happened to from right my and wrong? Nick bingung dengan apa yang baru saja ia saksikan, tapi ia juga meminta agar Clyde memenuhi janjinya, di mana Clyde harus mengakui semua pembunuhannya. Dan siang itu akhirnya ia mengaku bahkan memberikan detail pembunuhannya. I took his fingers with bolt cutters and his penis with a box cutter.
And names? So I just hacked into the shipping company's server. Setelah Clyde menuruti keinginan Nick, ia kembali meminta Nick untuk bernegosiasi, di mana kini ia meminta agar disediakan makanan siang dari sebuah restoran khusus, bahkan menu yang spesifik. Sebagai imbalannya, Clyde akan mengampuni nyawa seorang pengacara bernama Bill Reynolds yang merupakan pengacara Derby 10 tahun lalu. I would love a 20-ounce porterhouse steak with all the trimmings. Palm frites, asparagus, butter. Sekali lagi, akhirnya Nick terpaksa menuruti permintaan Clyde, dan di siang itu juga mereka mendatangkan makanan serta menu yang Clyde inginkan. Namun sayangnya Nick tak berhasil menyediakan makanan itu tepat waktu karena si kepala penjara yang ngotot untuk memeriksa makanan tersebut berulang kali. Hey, what time is it? 1 o'clock. I mean, how can you expect me not to fuck with you when you can't even be honest? Nick terlambat 8 menit, namun Clyde tetap memberikan koordinasi lokasi tempat di mana Bill ditahan. Here we go. 39 degrees, 4 seconds north. Satu hal yang pasti, Nick tak memiliki waktu banyak jika ingin menyelamatkan nyawa Bill. Menggunakan helikopter, mereka pergi ke sana. Di saat yang sama, Clyde asik menikmati menu yang dihidangkan dan mengajak teman satu selnya untuk ikut makan bersama. Akhirnya, Bill ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tabung oksigen yang membantunya bernapas pun belum lama habis. Jika saja mereka menyediakan makan siang Clyde tepat waktu, maka nyawa Bill masih bisa mereka selamatkan. Reynolds' air was rigged to shut off at 1:15. If Shelton would have got his lunch on time, he'd still be alive. Di sisi lain, diam-diam Clyde menyerang rekannya yang sedang makan bersama dan... I need a shower, Warden. Tak ada satupun orang yang bisa menebak rencana Clyde, namun akibat perbuatannya, Clyde pun diisolasi ke dalam sel khusus. Saat malam hari, Nick diajak temannya yang bernama Jonas menemui kenalan rahasianya. Berdasarkan hasil investigasi, Jonas menemukan fakta bahwa Clyde beberapa kali mempunyai kontrak rahasia dengan pemerintah. Mereka lalu menemui seorang agen CIA. Si agen menceritakan bahwa Clyde adalah orang yang sangat berbahaya. Beberapa tahun lalu ketika CIA tak mampu membunuh targetnya, mereka sering menyewa jasa Clyde. Diketahui Clyde memiliki keahlian untuk membunuh seseorang tanpa harus berada satu ruangan yang sama. Clyde sangat ahli strategi. Jadi mulai sekarang, Nick harus berpikir mengapa Clyde membiarkan dirinya ditahan di penjara. Anybody who had anything to do with that case, he's going to be coming after you. If Clyde wants you dead, you're dead. Dikarenakan sudah tahu seberapa bahayanya orang yang ia hadapi, Nick dan Jonas pun bernegosiasi dengan hakim untuk membatasi hak Clyde selama di penjara, khususnya menggunakan telepon untuk menghubungi orang luar. Namun di tengah percakapan, HP sang hakim tak berhenti berdering dan... Mr. Rice, I can... Hello? Hakim yang mati di depan mata Nick adalah hakim yang meringankan hukuman Derby 10 tahun lalu. Dari sini Nick kembali menginterogasi Clyde untuk menanyakan apa yang ia inginkan. Bukankah balas dendamnya sudah usai? Namun Clyde menjelaskan ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang hukum di negerinya yang sudah sangat hancur. Seandainya hanya tentang balas dendam, ia bisa membunuh Nick dengan mudah sekarang juga. Untuk sekian kalinya, Clyde mengajak Nick untuk bernegosiasi, di mana ia meminta dibebaskan besok tepat pukul 6 pagi. Jika tidak, maka ia akan membunuh semua teman Nick. Vengeance. That's what you think this is about? Vengeance? Oh, Nick, I had 10 years for vengeance, if that's what I wanted. Release me and drop all charges by 6 a.m. or I kill everyone. Tentu saja ancaman Clyde bukanlah gertakan semata, karena sejauh ini mereka sudah menyaksikan aksinya secara langsung. Maka dari itu, Nick mengajak seluruh koleganya untuk pindah ke tempat yang lebih aman, dan tempat itu tak lain adalah tempat di mana Clyde ditahan. Karena waktu ancaman itu telah lewat, Nick merasa Clyde hanya menggertak mereka semua. Setelah dirasa aman, ia mempersilahkan teman-temannya untuk pulang beberapa jam demi mandi dan istirahat sejenak. Namun ketika orang-orang sudah naik ke mobilnya masing-masing, Clyde menunjukkan eksistensinya. Sesuai janji Clyde, 6 rekan Nick tewas pagi itu. Setelah diselidiki, ternyata setiap mobil telah dipasangi bom dalam tangki bensinnya dan alat kepolisian tak bisa mendeteksi keberadaan bom tersebut. Dan satu-satunya mobil yang bersih dari bom hanyalah mobil milik Nick. What about Nick's car? Well,
that's the weird thing. It's clean. Hadn't been touched. Siang itu, Jonas dan Nick menghadap ke wali kota untuk meminta bantuan. Clyde diduga memiliki kaki tangannya sendiri untuk melancarkan setiap aksinya. Tapi sampai saat ini, polisi belum berhasil menemukannya. Maka dari itu, untuk menghindari insiden selanjutnya, Nick memohon agar wali kota mau melakukan lockdown. Sayangnya, permintaan itu ditolak mentah-mentah. Very smart. He's very angry. We assume he has an accomplice helping him on the outside. I'm not having this conversation. Jujur saja, Nick saat ini merasa sangat ketakutan. Ia takut istri dan anaknya akan ikut terseret dalam lingkaran masalah ini. Ia menyuruh istrinya untuk membawa anak mereka pergi ke luar kota. Bahkan ia berpesan agar mereka jangan sampai menggunakan ponsel ataupun peralatan elektronik lainnya. Bye, Daddy. Love you, Daddy. Love you too. Keesokan paginya, ia meminta pihak penjara agar diberikan waktu berdua dengan Clyde. Nick mencoba meyakinkan Clyde kalau 10 tahun lalu ia tak memiliki pilihan lain selain memberikan keringanan kepada Derby. Namun Clyde tahu itu semua hanyalah omon-omon. Setelah selesai dengan Clyde, Nick dan Jonas pun menghadiri pemakaman teman-teman mereka. Nick mengakui kalau perkataan Clyde sebenarnya ada benarnya. Sistem hukum mereka benar-benar sudah sangat kacau. Bahkan Nick sendiri sudah ikut terkontaminasi. Padahal dulu ia selalu bercita-cita untuk menegakkan keadilan dan mempunyai idealisme yang tinggi. The hard part isn't making the decision. It's living with it. When I was young, I really wanted to change the system. Singkat cerita, ketika iring-iringan mobil Nick CS bergerak keluar dari area pemakaman, tiba-tiba serangan kembali terjadi. Kali ini orang tak dikenal mengarahkan sebuah robot militer ke iring-iringan mobil itu. Kemudian bayangkan, hampir semua jaksa senior di kota ini mati akibat insiden ini. Masyarakat dibuat ketakutan dengan ulah Clyde, dan setiap langkah dan keputusannya diambil dengan perhitungan yang nyaris sempurna. Nick sebenarnya ingin mengundurkan diri dari kejaksaan agar Clyde mau menghentikan serangannya. Namun si ibu wali kota malah meminta ia bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi dan akan melantiknya sebagai jaksa wilayah. I, Nicholas Rice, I, Nicholas Rice, do solemnly swear do solemnly swear. Demi membatasi pergerakan kaki tangan Clyde, wali kota akhirnya memutuskan untuk melakukan lockdown. Seluruh polisi juga melakukan patroli tanpa henti. Di sisi lain, sampai saat ini Nick masih kesulitan untuk melacak berbagai kekayaan Clyde. Sejak awal ia memiliki banyak properti yang bersifat rahasia. Bahkan mereka juga tak bisa melacak berbagai pengeluaran perusahaannya. Namun siang itu, akhirnya Nick mendapatkan bantuan orang dalam perbankan. Dan setelah diselidiki, ternyata Clyde memiliki garasi tua yang lokasinya tepat berada di samping penjara. Dan tentu saja ini terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Setelah dicek ke dalam, ternyata garasi itu hanya berisikan mobil-mobil tua semacam koleksi. Namun setelah diteliti lebih jauh, ditemukanlah sebuah terowongan bawah tanah. Dan ketika ditelusuri, mereka dibuat kagum akan luasnya jalur terowongan tersebut. Bahkan di ujung terowongan itu, mereka menemukan berbagai senjata, bahan peledak, dan sebagainya. Dan yang paling mengagumkan dari semua ini adalah, terowongan ini ternyata terhubung ke sel khusus yang berada di dalam penjara, tepat di mana Clyde ditahan. Got police uniforms, other disguises. Fuck, Semtex. He tunneled into every cell. Malam itu, Clyde tak berada di selnya. Ia kembali keluar untuk menyusup ke gedung balai kota. Walaupun gedung tersebut sudah dijaga ketat pasukan SWAT, namun mereka tak menaruh curiga sama sekali karena Clyde sudah sering keluar masuk gedung tersebut sebagai petugas kebersihan. Di saat yang sama, Nick berhasil mengetahui rencana Clyde setelah menemukan kertas kerjanya. He's at City Hall. Get ready to evacuate the building. Sekali lagi kita diperlihatkan kejeniusan Clyde, di mana ia berhasil menyusupkan sebuah bom ke dalam balai kota. Bom itu diselipkan di berbagai peralatan kebersihan dan akan dirakit kembali setelah berada di dalam gedung. Nick beserta rekannya yang seorang detektif berusaha mencegah tindakan Clyde, namun ketika sampai di gedung balai kota ternyata Clyde sudah berhasil menaruh bomnya. Wait. Right there. Stand back, don't touch anything. Bom itu terletak satu lantai di bawah ruang rapat utama si ibu wali kota, dan malam itu ibu wali kota berencana mengadakan rapat bersama seluruh petingginya untuk membahas mengenai kejahatan Clyde. That's exactly my first instinct.
Untungnya salah satu rekan Nick adalah seorang penjinak bom dan ia berhasil membuka koper tempat bom itu disembunyikan. Berdasarkan analisisnya, bom itu bisa dipicu dan diledakkan menggunakan ponsel. That's napalm, basically. This shit'll take out the entire floor and the one above us. Looks like it's triggered by this cell phone here. Rekan Nick yang seorang detektif berencana mengevakuasi semua orang, namun Nick melarangnya karena ia yakin sampai saat ini Clyde sudah memantau CCTV ruangan rapat di atas mereka. Jika terjadi pergerakan yang mendadak, bisa saja Clyde meledakkan bom tersebut saat itu juga. Di waktu yang sama, Clyde akhirnya berhasil kembali ke gudangnya dan setelah memastikan rapat berjalan sesuai jadwal, Clyde masuk kembali ke selnya sambil membawa HP yang ia gunakan sebagai detonator. Namun begitu ia masuk ke sana, Nick. dan ya, siapa sangka Nick berhasil tiba terlebih dahulu sampai di penjara berkat pengawalan polisi. Karena sudah tertangkap basah, Clyde pun hanya bisa diam menunggu momen. Di situ Nick ingin agar Clyde membatalkan rencananya karena ada banyak orang tak bersalah yang mati dalam aksi Clyde sejauh ini dan ujung-ujungnya merasakan sakit yang sama seperti yang ia alami selama 10 tahun. What do you suggest, Nick? Make another deal? I don't make deals with murderers anymore, Clyde. You taught me that. Dan setelah beberapa kali menuruti Clyde, akhirnya Nick menolak untuk bernegosiasi. Sejak awal itulah yang Clyde ingin ajarkan kepada Nick. Sudah seharusnya jaksa menghukum para penjahat dan tidak menerima tawar-menawar dalam bentuk apapun. Namun bagaimanapun juga, Clyde tetap ingin melanjutkan rencananya agar semua petinggi negara sadar akan tujuannya. Sekali lagi, Nick memohon agar Clyde mengurungkan niatnya. Namun akhirnya, dan ya, sejak awal Nick berhasil memindahkan bom itu ke bawah tempat tidur Clyde. Jalur pelariannya juga sudah ditutup oleh kepolisian. Dan sekarang tersisa 25 detik sebelum ledakan terjadi. Nick berlari secepat mungkin keluar dari penjara. Sedangkan Clyde hanya pasrah akan nasibnya. Lagi pula, ia sudah berhasil mengajarkan Nick bagaimana cara menegakkan keadilan. Dan sekarang waktunya untuk bertemu putrinya di alam yang berbeda. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan Nick yang sedang asik menonton pertunjukan musik putrinya. Akibat kejadian kemarin, ia menyadari sesuatu di mana waktu bersama keluarga juga sama pentingnya dengan menegakkan keadilan. Film pun selesai. Ada salah satu pepatah mengatakan, mengajarkan sesuatu lewat tindakan akan lebih jitu daripada mengajarkannya lewat ucapan. Karena semua orang sudah muak dengan ucapan. Ucapan hanyalah sebuah ide. Siapa yang paling lama menganggur, maka dialah orang yang paling banyak ide. Tapi orang yang bisa mengeksekusinya hanyalah orang-orang dengan dedikasi tinggi. Kami dari tim Sobat Udut, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat beristirahat dan kami ucapkan terima kasih.